Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan buku ND HKBP dari nomor 695 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan harian Kamis 17 Juni 2021 dari kitab Amsal pasal 14 ayat 34 mengatakan, kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, habonaro do patibul sada bangso, alai haurahon yaka bangso do yanggo dosai. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan bahwa iblis adalah bapa segala dusta. Yohanes pasal 8 ayat 44. Namun untuk mendapatkan kekuasaan, banyak orang rela dan mau bersekutu, mau bersekongkol dengan setan atau bersahabat dengan orang yang berhati iblis. Penulis Amsal menekankan bahwa bangsa yang hidup dalam kebenaran akan memiliki derajat yang tinggi, sedangkan bangsa yang masyarakatnya banyak melakukan kejahatan, melakukan korupsi, memakai cara-cara curang, termasuk bersekutu dengan setan, merupakan noda bangsa. Pastilah Anda pernah menjumpai daerah-daerah atau wilayah yang kering, tidak subur, di mana penduduknya sebagian besar hidup di bawah garis kemiskinan, hidup dalam kemelaratan, hidup penuh dengan konflik, dan persoalan-persoalan sosial seperti kejahatan, perselingkuhan, dan sebagainya. Apa penyebabnya? Wilayah pertumpahan darah dari orang-orang yang tak berdosa di atasnya, tempat-tempat penyembahan berhala di atasnya, atau banyak terjadi perzinahan, serta banyak dosa-dosa dan kejahatan-kejahatan, akan menyebabkan tanah di wilayah tersebut menjadi tembaga, dan tanahnya menjadi seperti besi. Ulangan pasal 28 ayat 23. Dan Imamat 18 ayat 25 mengatakan bahwa tanah yang demikian akan senantiasa memuntahkan penduduknya. Sesuai dengan firman Tuhan, kehadiran kerajaan Allah di suatu tempat mendatangkan kesejahteraan bagi wilayah
bagi daerah tersebut. Maka peranan gereja Tuhan sebagai umat yang telah ditebusnya di tempat dia berada adalah untuk menyembuhkan, memulihkan tanah negeri itu. Dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengarkan dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. 2 Tawarik pasal 7 ayat 14. Dr. Dorothy E. Marks menulis di dalam bukunya Kebenaran Meninggikan Derajat Bangsa. Berikut tulisannya, hilangnya kebenaran merupakan problema dunia yang paling besar. Bahkan juga merupakan problema di Indonesia yang paling berat. Renungan harian kita ini mengatakan, kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Hendaklah bangsa-bangsa jangan tidak peduli dengan hak asasi manusia. Jangan sampai tidak peduli dengan keadilan, dengan kebenaran. Jika tidak, negara tersebut akan mengalami banyak kekecewaan, frustrasi, dan kesulitan. Bahkan diperkirakan kesulitan akan terus meningkat. Tuhan memanggil kita gerejanya untuk menjadi juru syafaat bagi negeri di mana kita hidup dan berada. Tuhan mencurahkan roh-Nya kepada kita. Ia ingin mendatangkan kesembuhan atas negeri kita. Ia ingin menyelamatkan kita. Ia ingin menyelamatkan bangsa-bangsa termasuk Indonesia. Marilah selalu mendoakan agar Tuhan membangkitkan orang-orang yang benar di tengah-tengah bangsa kita Indonesia yang kita cintai ini untuk mewujudkan kehendak Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga sumber kebenaran, biarlah kebenaran-Mu meninggikan derajat bangsa-bangsa termasuk bangsa kami Indonesia untuk kuat dan bersatu hati melawan dosa apapun yang menodai bangsa kami. Kasihanilah kami. Karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 695 ayat 1. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.